Ternyata sejarah yang pernah ada pada masa lampau berupa bangunan megah yang jika dipandang membuat rasa takjub akan kejeniusan nenek moyang kita. Sebuah situs bangunan kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Situs ini berada di Sidoarjo. Bangunan tersebut berupa candi yang merupakan bukti otentik peninggalan kerajaan di wilayah Nusantara pada masa lampau. Situs candi yang juga merupakan benda cagar budaya ini memiliki nama Candi Pari. Candi Pari merupakan salah satu situs purbakala terbesar di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Porong. Candi Pari didirikan pada tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi. Angka tahun ini dahulu juga diukir pada batu yang ada di atas gerbangnya. Candi ini didirikan pada masa keemasan Kerajaan Majapahit, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350 hingga 1389 Masehi, sekitar abad ke-14. Candi ini ditemukan pada tanggal 16 Oktober 1906 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Awal ditemukan, bentuk candi sedikit hancur termakan usia. Candi pun mengalami beberapa pemugaran dengan mempertahankan bentuk aslinya. Dipugar pada tahun 1994 hingga 1996 oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan SPSB Jawa Timur. Saat ditemukan, di dalam ruangan candi juga tersimpan sejumlah arca, yakni arca Buddha dan arca Ganesha yang kini sudah dipindah ke Jakarta. Sebelum membahas legenda dari Candi Pari ini, kita membahas arsitekturnya yuk. Arsitektur Candi Pari ini merupakan suatu bangunan persegi 4 yang terbuat dari batu bata, menghadap ke barat dengan ambang serta tutup gerbang dari batu andesit. Bentuk atapnya serupa dengan atap candi-candi di Kerajaan Khmer atau yang sekarang menjadi Kamboja dan Kerajaan Champa dan sekarang menjadi Vietnam. Candi setinggi 15 meter ini dimiripkan oleh para arkeolog dengan bangunan candi-candi di Champa. Bentuk asli keutuhan candi ini bisa dilihat di miniatur candi yang ada di badan candi dan terdapat relief keong di atas miniatur candi. Begitu memasuki komplek candi, pengunjung akan melihat halaman depan candi dengan hiasan lampu-lampu yang menurut saya ini sangat mewah untuk hiasan halaman candi. Lalu kita akan diajak menaiki sebuah anak tangga menuju ruangan dalam candi. Ruangan di dalam candi besar dan luas sekali. Terdapat sandaran arca di bagian dinding tetapi kosong tanpa arca. Terdapat beberapa tumpukan-tumpukan arca dan bebatuan. Terdapat arca tentara, arca dewata, dan arca Bima. Kebanyakan arca-arca ini tidak utuh atau rusak. Tumpukan arca dan bebatuan ini adalah penemuan dari lokasi sekitar, bukan dari arca asli Candi Pari. Namun, kendati begitu, arca-arca di dalam bilik Candi Pari ini sangat disakralkan. Terlihat banyak adanya sesaji dan dupa di dalam candi. Kita membahas legenda dari Candi Pari ini. Legenda Candi Pari dibangun guna untuk simbol kesuburan dari masyarakat sekitar.
di mana kesuburan hasil alam setempat sangat melimpah hingga bisa membayar upeti kepada pemerintah Kerajaan Majapahit yang saat itu mengalami kegagalan panen. Di mana upeti biasanya diberikan kepada kerajaan atau negara-negara yang lebih berkuasa sebagai tanda ketundukan atau kesetiaan. Banyak yang mengatakan bahwa bangunan dari Candi Pari ini sangat mirip dengan bangunan di Kerajaan Champa, Vietnam. Hal itu bisa dikatakan benar karena memang bangunan dari Candi Pari ini memang terkesan mirip dan ada unsur Kerajaan Champa. Kita akan membahas hubungan Champa dan Jawa. Hubungan Champa dan Jawa memang telah berlangsung sejak periode Mataram Hindu dan terus berlanjut hingga masa Majapahit. Sumber tertulis dari Champa berangkat dari tahun 898 Masehi, menyebutkan bahwa kerabat Ratu Tribuana Tunggadewi, Permaisuri Raja Jaya Simawarman I melakukan ziarah ke Pulau Jawa. Selanjutnya pada tahun 1318 Masehi, Raja Tonming diserang oleh raja bawahannya dan kemudian mengungsi ke Jawa dan berkolonia di Jawa. Di saat kolonia baru dari Kerajaan Champa menetap di Jawa, saat itu di Jawa kekuasaan di bawah Kerajaan Majapahit, raja yang memerintah adalah Jayanegara. Di Pulau Jawa sendiri, berkembang cerita tentang seorang putri dari Champa yang dipersunting oleh seorang raja Majapahit. Dengan adanya data-data tersebut menunjukkan hubungan antara Champa dengan Jawa yang begitu dekat. Oleh sebab itu, Candi Pari ini diyakini sebagai candi Jawa yang telah dipengaruhi oleh budaya Champa. Namun sebenarnya adalah seperti cerita yang telah saya sebutkan, budaya Champa lah yang pertama atau memasuki kawasan Jawa Twipa atau Pulau Jawa, hingga adanya sedikit campuran arsitektur bangunan. Bukanlah negara kita yang terpengaruh, melainkan Kerajaan Champa lah yang terpengaruh oleh budaya Jawa kita. Maka kita sebagai generasi muda yang hidup di masa kini, di mana kemodernan telah mengalir di kehidupan kita, kita harus bangga dan wajib untuk menghargai peninggalan sejarah nenek moyang kita, bahkan hanya dengan sebatas mengenang kisah-kisahnya saja. Tanpa sedikit pun kita kekurangan akses untuk menggunakan teknologi saat ini, maka eksplorlah yang banyak, lebih banyak, dan terus mengeksplor tentang sejarah yang pernah ada. Mari kita jaga apa yang bisa kita jaga. Jika tidak bisa menjaganya, maka setidaknya jangan pernah merusak. Berbanggalah memiliki sejarah yang luar biasa. Saya Dian Novita, undur diri. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan komen, dan juga share video ini.